Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa saffiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian, di malam ke-21 ini berjumpa lagi dengan saya sejak tadi subuh. Dan ini insya Allah saya rekam, bisa Bapak Ibu tonton lagi di YouTube channel saya, Muhammad Izdian Muttaqin. Jangan lupa subscribe. Ya, terima kasih. Nah, judul kita malam ini adalah keutamaan tahajud. Ya, hadirin sekalian, ada seorang yang bertanya kepada Syekh Ali Jum'ah. Beliau ini mantan mufti Mesir. Pertanyaannya seperti ini, ya Syekh, apa bedanya antara qiyamul lail, taraweh, dan tahajud? Qiyamul lail, taraweh, dan tahajud. Sebagian dari kita mungkin menganggap qiyamul lail dan tahajud sesuatu yang sama. Hadirin sekalian, ternyata yang dimaksud dengan qiyamul lail adalah semua sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya, baik itu ba'diyah, kemudian witir, bahkan sebelum kita tidur, maka itu disebut qiyamul lail. Walaupun setelah sholat isya kita hanya sholat witir 1 rakaat saja, maka kita sudah termasuk ahli qiyamul lail. Maka sungguh sangat rugi jika kita sholat isya kita tidak sholat witir. Dan mungkin kalau kita lihat hadis-hadis tentang sholat witir, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat witir itu hampir wajib. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qad zada 'alaikum sholatan fasalluha wa hiya sholatul witr. Kata Rasul, Allah telah menambahkan untuk kalian selain sholat fardu, sholat yang lain, maka sholatlah, yaitu sholat witir. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, La yuhafizu 'alal witri illal mu'min. Tidak ada yang menjaga sholat witir kecuali seorang yang mukmin, yang beriman. Artinya witir ini dihubungkan dengan sifat keimanan. Yang benar-benar beriman maka akan menjaga sholat witir. Maka setelah saya baca hadis-hadisnya, memang saya mengambil kesimpulan bahwa bisa jadi witir ini lebih berharga di mata Rasulullah daripada sholat ba'diyah. Karena kalau kita lihat teks-teks yang lain, memang witir ini digambarkan lebih utama. Hadirin sekalian, lalu apa itu sholat tarawih? Nah, sholat tarawih seperti yang kita kerjakan nanti ya, dan kita lakukan, dan ini adalah ibadah spesial hanya di bulan Ramadan. Maka tidak sah kita sholat tarawih di lain bulan Ramadan. Tidak ada sholat tarawih selain bulan Ramadan. Dan sholat tarawih ada beberapa rakaat ya, ada beda rakaat. Di masa Rasulullah, umat Islam hanya sholat sebanyak 8 rakaat ditambah dengan 3 witir. Kemudian nanti di masa Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan umat Islam yang tadinya terpisah-pisah sholatnya digabung menjadi satu. Kemudian beliau membuat, bisa dikatakan suatu cara baru sholat tarawih, yaitu dengan 20 rakaat. 20 rakaat kemudian dilanjutkan witir 3, jadi 23. Tidak selesai sampai situ. Kemudian nanti di masa Imam Malik ya, beliau ini adalah salah satu imam mazhab, mungkin beliau golongan tabi ya. Di masa beliau itu sudah bertambah lagi sholat tarawih, tidak lagi 23, tetapi sudah mencapai 36 rakaat. Bahkan di beberapa tempat ya, salah satu teman saya orang Pantai Gading, Afrika Timur ya, Afrika Barat, beliau mengatakan di tempat beliau itu sholat tarawihnya 10 rakaat. Ya, ini beda lagi. Jadi memang tarawih itu ya semakin banyak pahalanya, mungkin
bisa digambarkan dengan semakin banyak rakaatnya. Dan itu beda-beda rakaat, yang semuanya baik. Dan memang mayoritas sekarang ya itu sholatnya ya 20 ya. Walaupun yang 8 juga banyak. Kalau di Al-Azhar sendiri di Mesir itu mereka masih menggunakan 20 rakaat dilanjutkan dengan 3 witir. Lalu bagaimana dengan sholat tahajud? Sholat tahajud dari kata hajada. Hajada artinya tidur. Ta di situ mengandung makna tidak tidur. Jadi tahajud artinya adalah bangun dari tidur. Berarti sholat tahajud biasanya dilakukan setelah kita bangun tidur. Mungkin di sepertiga malam terakhir, atau di pertengahan malam, atau ketika kita bangun sebelum subuh, itu bisa disebut sholat tahajud. Apa saja keutamaannya? Sholat tahajud antara lain adalah bisa dikatakan satu-satunya sholat sunat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat jelas di dalam Al-Quran. Surat ke-17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat di subuh, siang dan malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam bangunlah, maksudnya bangun sholat sebagai tambahan, nafilatan lak. Apa janji Allah untuk orang yang melakukan tahajud? Masih di surat yang sama Allah jelaskan kurang lebih 4 keutamaan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan memberikan maqam mahmud, tempat yang mulia, posisi yang mulia. Ayat tersebut dilanjutkan dengan sebuah doa yang bisa dikatakan ini juga adalah janji yang Allah akan berikan kepada orang yang ahli tahajud. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Ya Allah, masukkanlah aku dengan masuk yang baik dan keluarkanlah aku dengan keluar yang baik. Barangkali misalkan kita bekerja, kita masuk dengan baik-baik, kemudian kita pensiun mungkin, atau kita selesaikan pekerjaan kita dengan baik, atau kita juga wafat nanti dalam keadaan husnul khotimah ya, didoakan orang banyak, tidak dicaci, tidak dikejar-kejar orang dan lain sebagainya. Dan kemudian di akhir doa tersebut, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan berikanlah kepada kami kekuasaan, pertolongan, min ladunka, langsung dari engkau. Maka biasanya orang-orang yang ahli tahajud itu urusannya lebih gampang, lebih mudah. Maka kita lihat bagaimana umat Islam di masa-masa sejak Rasul hidup sampai masa Khulafaur Rasyidun ya, sampai masa Bani Umayyah itu berkembangnya sangat pesat. Yang tadinya hanya di 2 kota Mekah Madinah sampai menyebar ke 3 benua, Afrika, Asia, bahkan Eropa. Kenapa bisa sedemikian mudah? Karena Allah memberikan kekuasaannya, pertolongannya langsung. Karena saat itu para pemimpin-pemimpinnya ahli ibadah. Maka ketika kita baca Sirah Zatiyah, biografi hidupnya para khalifah, hampir semuanya itu bangun tengah malam. Jadi mereka setelah Isya tidur, bangun tengah malam dan tidak tidur lagi. Yang mereka lakukan adalah sholat dan beribadah sampai subuh. Begitu seterusnya. Kalau kita baca sirahnya Ali, Muawiyah, Abdullah bin Zubair dan lain sebagainya, hampir semuanya seperti itu. Maka Allah berikan kepada umat Islam kemudahan dan banyak sekali kemudahan. Itu ada 4 tadi keutamaan yang saya sebutkan. Dan yang satu lagi, ini sebuah kisah nyata di salah satu kampus di Indonesia. Ada seorang dosen yang ini sangat inspiratif, padahal dia mengajarnya biasa-biasa aja. Tapi setiap dosen tersebut mengajar, pasti siswa-siswanya senang. Pokoknya jadi dosen favorit begitu ya. Kemudian ada seorang mahasiswa bertanya kepada dosen tersebut,
Ustadz, kira-kira apa sih rahasianya? Kok antum ini disenangi orang banyak gitu? Kalau antum ngajar pada seneng gitu ya, jadi dosen favorit. Maka beliau mengatakan, ya rahasianya salat malam, kata beliau. Karena kalau kita baca surat Al-Muzammil, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Kami akan menganugerahkan kepada engkau perkataan yang berat. Jadi menurut dosen tersebut, kalau kita sholat malam, maka perkataan kita akan lebih mudah didengar orang lain dan juga dihormati dan juga dianggap oleh orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.